menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati, pidana mati, pidana mati, pidana mati. Siap turunkan Jokoduk, siap lengserkan Jokoduk. Takbir. Khilafah harus bisa tumbuh dengan khilafah harus bisa tumbuh dan khilafah harus bisa tumbuh dan negara kita khilafah dari Allah, khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Anda akan kaya raya. Tidak ada yang miskin di muka bumi. Nggak ada lagi pajak-pajak. Nggak ada lagi. Oh, di mana-mana gratis. Semua fasilitas gratis. Dan pada masa itu berkenan jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Takbir. Solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Tidak peduli zaman, kita akan melawan sampai ajal. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Ini kan jadi masalah gitu. Dan kita perlu mengingatkan soal ini bahwa kalian itu cuma numpang gitu. Jadi negara ini sebenarnya sama sekali gak butuh kalian. Kalau kalian mau pulang ke negara kalian, kita terima kasih. Tegas, Arab Saudi akan pancung kepala pendakwah dengan sistem khilafah. Berdakwah dengan sistem khilafah di Arab Saudi, hukumannya adalah pancung kepala. Hukuman ini diperlakukan tanpa pengadilan dan tanpa pengecualian. Menteri Luar Negeri memecat ribuan imam dari kegiatan masjid karena menyebarkan paham radikal, terorisme, dan juga propaganda kebencian. Hal tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al-Jubair, saat mendampingi Raja Salman bin Abdul Aziz melawat ke Moskow, Rusia. Adel Al-Zubair menyatakan pemerintah Arab Saudi telah mengambil sikap tegas terhadap ribuan imam yang diduga menyebarkan ujaran kebencian, ideologi kebencian, dan juga terorisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin jelas semakin asik. Dalam sila kelima Pancasila disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbicara masalah sosial adalah merupakan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada sosial hukum, ada sosial kesehatan, ada sosial kemasyarakatan, ada sosial politik, ada sosial keamanan, luas. Nah, sekarang kita akan membahas masalah sosial hukum. Jadi kalau kita ambil literasi yang sedikit berbeda,
pada sila kelima Pancasila itu mengandung makna keadilan sosial hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Nyawanya Indonesia ya Pancasila. Indonesia bisa maju ya karena Pancasila. Indonesia bisa hebat kalau Pancasila dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya sila kelima, keadilan sosial hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kita sudah mendengar Verdi Sambo dihukum seumur hidup karena terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana. Ya kita patut apresiasi kalau memang terbukti dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ya mau gimana lagi. Keadilan memang harus ditegakkan, kebenaran memang harus diperjuangkan. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang jahat berkuasa di bumi Indonesia. Meskipun mungkin ini latar belakangnya karena cinta buta, asmara. Tapi dengan melakukan pembunuhan berencana, itu sangat tidak dibenarkan oleh agama manapun, oleh peraturan manapun juga. Nah sekarang, jika hukum bisa tegak secara adil dalam kasus Verdi Sambo, bisa nggak hukum tegak dan adil dalam kasus Rizik Syihab, dalam kasus Bahar Smith, dalam kasus Munarman? Sudahkah hukum tegak di kasus-kasus mereka? Yang mana notabene kita tahu semua mereka-mereka ini sudah dengan sah dan meyakinkan ingin ganti sistem, ingin ganti rejim, ingin menegakkan syariat Islam, ingin menegakkan khilafah, ingin ganti Pancasila, demokrasi, kebinekaan. Pokoknya semuanya mau dirubah. Pancasila itu simbol pemersatu. Kalau Pancasila sudah diganti, kesepakatan sudah dilanggar, maka Indonesia akan terlibat ke dalam perang saudara. Kalau perang saudara berarti akan banyak jutaan orang yang mati. Hukum Indonesia belum bertindak adil dan benar dalam semua kasus. Karena desakan dari media, desakan dari masyarakat, hukum seolah-olah summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Punya mata tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tidak bisa mendengarkan kebenaran, punya hati tidak bisa merasakan kebenaran. Kita patut acungi jempol hukum bisa tegak di kasus Verdi Sambo. Hukuman mati yang terbunuh satu orang. Kalau khilafah tegak di Indonesia, yang akan terbunuh jutaan orang. Jadi tolong, kasus-kasus Rizik Syihab, Bahar Smith, orang-orang HTI, FPI, PKS, MUI, karena mereka patut diduga membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Tegakkan juga dong hukuman mati, karena korban yang akan berjatuhan jutaan. Kalau satu orang mati dihukum mati, tolong, yang jutaan orang akan dibuat mati jika khilafah tegak. Aktor-aktor intelektualnya pun dihukum mati juga dong. Baru adil. Dari video-video barusan yang saya pendengarkan, sudah jelas sekali kelompok HTI, FPI, PKS, MUI, Rizik Syihab, Bahar Smith, Abdul Somad mau ganti Pancasila, ganti sistem, berubah semuanya yang sudah berlaku di Indonesia. Kalau di Arab Saudi, para pemberontak negara, tidak peduli dia ulama atau bukan, dihukum mati. Tolong di Indonesia juga tegakkan. Para pendukung khilafah, para pemberontak, baik ulama maupun bukan ulama, tolong dihukum mati juga. Baru itu adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.